Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di antara cara kita agar tetap terus nikmat itu ada pada kita adalah mengingat nikmat yang ada. Jadi kalau hari ini kita ingat nikmat Allah kepada kita, maka nikmat itu akan tetap ada kepada kita. Tapi kalau hari ini kita nggak bisa mengingat nikmat Allah kepada kita, maka kita khawatir nikmat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak merasakannya sebuah anugerah dan nikmat. Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada kita adalah Allah berikan kepada kita keimanan. Ini terus keistiqomahan, keimanan, ketakwaan. Ini terus nikmat yang paling tinggi. Juga di antaranya nikmat sehat, kesehatan. Di antaranya nikmat teman saleh, itu nikmat. Mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada kebaikan. Teman itu bisa merusak kita, bisa memperbaiki kita. Itu teman. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Masalu jalisus salih wa jalisus su' kahamilatul misik wa nafiqatul khair." Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek itu bagaikan orang yang pandai minyak wangi, tukang minyak wangi, dan orang yang kayu bakar atau pandai besi. Kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, dapat wanginya. Kalau berteman dengan pandai besi, dapat baunya. Seperti itu juga teman. Apalagi nih, nikmat ilmu sekarang. Kita dikasih ilmu sama Allah. Nikmat apa tidak? Nikmat. Ya. Maka itu kalau kita ditanya, mendingan dikasih uang, mendingan dikasih emas atau dikasih ilmu? Serius? Ya Pak, dikasih emas atau dikasih ilmu? Ilmu. Emas langsung pakai banyak. Masya Allah. Begitupun kalau kita ke anak-anak, kita kasih emas tapi kita nggak kasih ilmu, habis. Kita kasih ilmu, nggak kita kasih emas, dia bisa cari emas sendiri. Maka belajar ilmu agama itu sebenarnya lebih mahal dari mencari emas. Karena ilmu agama itu akan mengantarkan kita keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jadi nikmat nggak nih ibu-ibu pagi-pagi ngaji, belajar, nikmat nggak? Nikmat. Pulang ke rumah, makan, tidur, habis itu sholat, besok cek saldo, besok kajian lagi. Nikmat nggak? Saya pun merasa nikmat nemenin ibu-ibu belajar. Habis saya selesai di sini, saya ke majelis yang lain, kasih tahu lagi orang, masya Allah. Nikmat nggak hidup? Kalau kita pandai melihat nikmat, nikmat akan ditambah. Tapi kalau nggak pandai melihat nikmat, nikmat akan dicabut. Maka itu di dalam sebuah ayat dikatakan, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmat pada kalian. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Awal daripada azab Allah bagi mereka yang tidak bersyukur, ditambahkan rasa kurang dalam diri. Bukan ditambahkan nikmatnya, ditambahkan rasa kurang dalam diri. Sehingga kurang terus. Merasa tidak cukup terus. Merasa haus terus. Merasa lapar terus. Orang kalau makan dia merasa lapar terus, bahaya nggak, Ibu? Tapi ada orang lebih bahaya daripada itu. Merasa nggak cukup dengan dunia. Kenapa? Orang yang merasa lapar, sebanyak-banyaknya dia makan, tetap perutnya ngasih kode penuh. Kalau dunia, itu nggak ada kode penuhnya. Pengen terus. Maka kalau orang dikatakan dalam sebuah hadis, "Lau kana bani Adam wadiyani min dhahab." Kalau seandainya Bani Adam punya dua lembah emas, labtagha thalithuhuma, dia akan cari yang ketiga. Udah punya dua lembah emas, pengen kurang lagi. Kapan itu? Ketika rasa bersyukur dicabut. Hilang rasa bersyukur. Jadi kurang terus. Padahal kalau dilihat-lihat umur umpamanya 50. Umpamanya umur 50. Paling lama hidup umur 70 lah taruh. Itu udah bonus 8 tahun. Harusnya 62, 63. Jadi dia punya hidup berapa tahun? 20 tahun. Kalau dia 20 tahun lagi hidup, 1 tahun dia habisin buat dia 1 miliar. Berarti cuma butuh duit berapa? 20 miliar. Tapi ada orang udah punya 100 miliar masih kurang. Masih kurang. Udah punya 74 kilogram emas masih kurang, ya subhanallah. Padahal kalau dia pakai buat dia berhenti, dia betul-betul udah nikmatin hidupnya setahun habisin 1 miliar, nggak habis, itu nggak bakalan habis. Tapi tetap aja masih kurang. Apa sebabnya, Ustadz? Dicabut rasa bersyukur oleh Allah. Lapar. Lapar mata itu namanya. Bukan lapar perut. Lapar, pengen, hasrat terus. Pengen terus. Nggak capek-capek. Padahal harusnya dia nikmati hidup, dia bersyukur kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, Allah berikan kebaikan untuk dia. Ini bab yang akan kita bahas di antara sesuatu yang akan mencabut nikmat kita adalah maksiat. Kalau tadi yang pembukaan itu apa? Di antara pencabut nikmat tidak bersyukur. Tapi kita masuk dalam bab kita, kitab Da'u wa Dawa, di halaman 231, di poin ke-49 buku terjemahan. Kalau buku versi bahasa Arab di poin 53. Iya, 53 dan 52. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya, apa katanya? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab di antara maksiat tuzilun ni'am al-hadirah al-wasilah. Kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat itu akan melenyapkan, atau maksiat itu akan melenyapkan nikmat yang ada dan nikmat yang akan datang. Jadi ada nikmat yang ada nikmat yang akan digapai. Dua-duanya sirna. Apa sebabnya? Kemaksiatan. Berapa banyak orang hidupnya udah baik, hidupnya udah tentram, tenang, hubungan sama suami tenang, hubungan sama anak tenang, kebutuhan hidup juga cukup untuk dia hidup dan keluarganya udah tenang.
Gara-gara hidupnya tenang, gak ada masalah, akhirnya dia sendiri yang cari masalah. Kayaknya gak ada ombak, gak seru Ustaz. Allahu Akbar. Mulai bikin masalah dalam hidup, akhirnya yang tadinya tenang berantakan. Hubungan sama suami yang tadinya bagus jadi berantakan. Sama anak yang tadinya patuh, anak jadi membenci orang tuanya. Apa sebabnya? Orang tuanya terang-terangan maksiat kepada Allah. Hidup sudah benar di atas nikmat, malah kenikmatannya dirusak dengan perbuatannya sendiri. Maka itu maksiat akan melenyapkan nikmat yang ada dan nikmat yang akan digapai. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa min uqubatiha, di antara hukuman pelaku maksiat, annaha tuzilu ni'amul hadirah, dia akan melenyapkan nikmat yang ada. Wa qat'un ni'amul wasilah, dan dia maksiat menjauhkan hamba dari malaikat. Ini beda ya. Berarti saya salah tadi, maaf. Halaman berapa? Bahasa terjemahan bahasa Indonesia? 230. Oh, bukan 231 ya. Di poin 48 ya. Di antara dampak maksiat adalah menghilangkan nikmat yang ada serta memutuskan nikmat yang berkesinambungan, yaitu nikmat yang akan datang dan terus ada. Ia menghilangkan apa yang telah didapatkan dan memutuskan apa yang bersambung. Fala yustajab, sungguh tidak ada yang menjaga nikmat. Fa inna ni'amallah ma hufidha mawjuduha bimithli ta'at. Sesungguhnya nikmat Allah tidak ada yang bisa menjaganya sebagaimana ketaatan itu menjaga nikmat. Dan tidak ada yang menggapai wala yustujliba mafkuduha, dan tidak akan pernah digapai yang hilang dari nikmat itu sebagaimana ketaatan akan menggapai nikmat yang hilang. Fa innama indahu la yunalu illa bi taatillah. Karena apa yang di sisi Allah nggak bisa digapai kecuali taat sama Allah. Dunia punya siapa? Bahagia punya siapa? Hati punya siapa? Hati suami kita punya siapa? Hati anak kita punya siapa? Lalu kita maksiat sama Allah, tapi kita pengen Allah ngurus hidupan kita. Bisa nggak kayak begitu? Hati anak kita punya Allah, hati suami kita punya Allah, semua hidup kita Allah yang ngatur. Lalu kita maksiat nantang Allah. Nekat nggak itu namanya? Nekat. Udah tahu ubun-ubunnya, semua hidupnya dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah yang ngatur, tapi berani ngelawan Allah. Untung Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak setiap maksiat langsung diazab. Allahu Akbar. Coba kalau setiap maksiat langsung dapat azab, habis kita. Setiap maksiat langsung tumbuh bisul. Allahu Akbar. Nggak bisa duduk kita. Nggak bisa duduk, nggak bisa tidur. Iya. Semua milik Allah. Yang ngasih Allah. Yang menjaga Allah. Kalau mau itu semua taat sama Allah. Sebenarnya nggak usah pakai dalil Quran sama dalil hadis. Akal manusia yang jiwanya suci pun tahu kalau pengen dapat sesuatu dari Allah, maka jaga hubungan dengan Allah. Fitrah nggak tuh? Fitrah. Maaf kalau contohnya agak sedikit mungkin kurang pantas. Anjing binatang jelek nggak sih? Jelek. Anjing binatang jelek ya? Maaf. Ya jelek Ustadz. Tapi anjing kalau dikasih nikmat sama tuannya, dikasih makan, disayang, dielus, mungkin nggak anjing itu gigit tuannya? Enggak. Dia akan jaga tuannya walaupun dia harus mati. Itu berarti, itulah yang namanya naluri. Setiap diberikan kebaikan, membalas kebaikan dengan ketaatan itu naluri. Nggak perlu pakai sekolah tinggi dan akal pinter, naluri itu harusnya keluar.
Tapi ternyata manusia ada yang keluar dari naluri kemanusiaan. Dikasih doanya, dikasih nikmatnya, diberikan hidupnya, dilapangkan masalahnya, tambah dikasih, malah tambah lupa sama Allah, malah mukul dada. Saya yang paling hebat. Ini mirip seperti Qorun. Ketika datang sebagian orangnya kaum Nabi Musa kepada Qorun mengingatkan, ya Qorun, ingat Tuhanmu. Allah yang memberikan kau kebalikan. Apa kata Qorun? Innama utitu ala ilmi indi. Apa katanya? Kata Qorun apa jadinya? Sesungguhnya aku diberikan ini karena ilmu aku. Ucapan siapa ini? Qorun. Coba lihat orang sekarang yang udah sukses, diingetin sama Allah, diingetin suruh sedekah, diingetin urus berbuat baik. Enggak, ini karena usaha saya, jerih payah saya, peras keringat saya, banting tulang saya. Lupa sama Allah. Nanti kita akan bahas di sini. Ciri Allah akan melenyapkan nikmat dari seseorang, ada cirinya, ada asapnya. Nanti kita bahas. Jadi intinya di sini pertama, jangan, kalau mau sesuatu dari Allah, maka jangan rusak hubungan kita dengan Allah. Nggak usah pakai dalil Quran, dalil hadis, dalil fitrah. Jiwa yang suci akan mengakui ini. Tapi jiwa yang sudah tergoda dan terbisik dengan syaitan, kadang-kadang keluar dari kesucian pikiran ini. Kok bisa dia menganggap bahwasannya nggak butuh Allah, nggak butuh sholat, nggak butuh doa, nggak butuh haji, nggak butuh umroh, padahal dia mampu? Kok bisa dia menganggap hidupnya berjalan begitu saja tanpa ada Allah dan dia tidak butuh pertolongan Allah? Padahal semua gerak-gerik dia, semua yang dia lakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, Allah yang ngatur. Coba saja Allah selipkan sedikit saja di selaput otaknya bakteri. Hang nggak dia? Sedikit saja. Bakteri apa yang masuk ke kepala? Meningitis, banyak kan orang kena kan begitu. Begitu sudah, berarti sedikit saja. Kalau Allah ingin kehendaki sesuatu bagi diri kita, kita nggak bisa apa-apa. Maka mukmin, orang beriman, selalu sadar kita butuh Allah. Kesadaran ini jangan lupa. Iya, saya sadar saya butuh Allah. Masya Allah, bagus. Tapi kalau lagi kajian, Ustaz, iya benar. Pulang kajian, ya nanti kan ngaji lagi, Ustaz. Iya benar. Ya boleh saja lupa sesekali. Maksiat nggak boleh. Lupa sesekali boleh nggak? Manusiawi. Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini munafik. Kenapa kau munafik? Kalau aku duduk di majelismu, surga dan neraka di depan mataku. Tapi aku kalau pulang lupa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sa'ah. Boleh sesaat dan sesaat. Tapi catatannya yang penting tidak keluar jalur. Tetap dalam kebaikan. Lanjut lagi. Fa inna ma indahu la yunalu illa bi ta'atih. Karena apa-apa yang ada pada Allah tidak akan mungkin digapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Maka wali-wali Allah itu selalu mendapatkan apa yang dia mau dari Allah. Karena ketaatannya menyebabkan Allah mencintainya. Ketika Allah mencintainya, Allah berikan apa yang dia mau. Wa qad ja'ala Allah subhanahu li kulli syai'in sababan wa afatun. Maka segala sesuatu Allah telah menjadikan sebab, ada perusak, ada pelenyap. Segala sesuatu pasti ada sebabnya dan ada perusaknya. Sababan yajlibuhu wa afatun tubtilu. Sebab yang menggapainya dan perusak yang menghilangkannya. Ya, sehat ada sebab enggak? Ada. Makan teratur, istirahat teratur, hidup teratur. Itu sebab sehat. Penghilang kesehatan ada tidak? Ada. Makan yang tidak baik, tidur yang tidak teratur, hidup yang tidak sehat.
Itu semua segala sesuatu ada sebab dan ada perusaknya. Faja'ala asbabu ni'amih jalibalah ta'ah. Allah jadikan sebab untuk menggapai nikmat Allah yang terbesar adalah taat kepada Allah. Orang sebagian bilang, Ustadz, untuk menggapai nikmat sebab yang terbesar itu kerja, Ustadz. Bukan. Sebab yang terbesar itu taat. Karena ketaatan itu melahirkan ketenangan. Yang Allah panggil di dalam Quran dengan jiwa yang tenang bukan orang yang paling banyak harta, bukan yang paling gigih kerja. Orang yang Allah panggil dalam Quran dengan jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, di situ adalah orang beriman yang taat kepada Allah. Ini persepsi juga, ini perlu. Kapan dikatakan nikmat itu besar? Kalau kita menganggap nikmat itu adalah sebatas uang, maka di sini kita akan salah persepsi, akhirnya salah berusaha dan bersusah payah. Kita bukan mengatakan uang tidak nikmat, harta tidak nikmat, enggak, itu nikmat. Itu bagian daripada nikmat Allah. Tapi nikmat yang sebenarnya adalah ketentraman, ketenangan jiwa di dalam hati. Punya duit, punya harta 74 kilogram, tapi takut ketahuan orang. Tenang enggak? Enggak. Punya, cukuplah enggak, Ustaz, enggak nyampe 74 kilo punya saya, Ustaz. Cuma 5 kilo, tapi tenang, Ustaz. Masya Allah, 5 kilo tapi tenang. Enggak ada yang mintain, enggak ada yang datengin. Alhamdulillah. Jadi, mukmin, salah satu nikmat yang Allah berikan adalah iman yang menenteramkan diri. Iman ini bisa hilang dan bisa lenyap kalau melakukan maksiat. Wa afatuha mani'a minha ma'siyah. Dan sebab penghalang nikmat yang terbesar adalah kemaksiatan, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah, membangkang bahasa kita. Fa idza aradallahu hafidha ni'ami. Ini dia. Kalau Allah inginkan menjaga nikmatnya kepada seorang hamba, Allah pengen nih hamba ini nikmat terus. Allah pengen nih hamba ini nikmatnya nggak hilang. Apa tuh caranya? Apa yang Allah perbuat kepada hamba ini? Allah ilhamkan dia untuk berbuat taat dengan nikmat tersebut. Jadi Allah kasih dia harta umpamanya nih, uang. Tapi Allah pengen uang ini terus ada pada dia, bahkan Allah pengen tambahkan. Apa yang Allah tumbuhkan dengan uang itu? Dia ditumbuhkan oleh Allah keinginan sedekah, keinginan berbuat baik, keinginan haji, keinginan umroh. Hartanya digunakan untuk ketaatan. Berarti itu tanda, sinyal dari Allah. Allah pengen nikmat ditambah untuk dia. Nikmatnya dari siapa? Allah. Ilham menggerakkan diri untuk berbuat baik dari siapa? Tambahan dari siapa? Nikmat dari Allah. Yang mengilhamkan Allah. Yang menambah nikmat juga Allah. Maka semua kebaikan yang ada pada kita milik Allah. Sekarang gini, kita dikasih harta. Lalu ketika kita dikasih harta, mudah bagi kita bersedekah. Ketika kita mudah bersedekah dan merasa senang bersedekah, itu karena kita atau karena Allah yang melapangkan kita? Itu yang maksudnya ilham. Itu maksudnya ilham. Ada orang, Allah kasih harta. Tapi begitu kasih harta, pengennya udah pikirannya macam-macam. Bukan beli barang. Ya beli barang kalau masih halal masih boleh. Maksiat. Malam di mana nih? Bisa jadi begitu kan? Kalau perempuan mungkin bukan itu. Kalau perempuan apa coba godaannya?
Punya duit banyak, perempuan godaannya apa? Enggak. Tas masih sepatu masih halal kadang. Kecuali maaf tas dari kulit babi, mungkin haram. Permak wajah ke Singapura. Oplas. Allah aja pemberian Allah diprotes sama dia, diganti. Pemberian Allah diganti. Allahu Akbar. Itu ciri berarti sebenarnya Allah ingin mencabut nikmat dari dia. Tapi Allah biarkan dia melakukan itu supaya ada argumen yang kuat mencabut nikmat tadi. Kalau tiba-tiba dicabut tanpa dia melakukan kesalahan, mungkin dia akan bertanya-tanya. Tapi ketika diberikan dia harta, diberikan nikmat, ini contohnya harta, diberikan nikmat harta, lalu terbetik di hatinya, ya Allah, kayaknya enak nih saya kalau haji. Yang membetik hati dia siapa? Akhirnya dia berusaha, walaupun ada usaha dia, tapi terbetiknya dia dan mudahnya dia melakukan Allah. Begitu dia haji, pulang haji, sebab dari orang haji adalah ditambahkan harta. Berarti Allah pengen nambahin harta dia, tapi Allah ilhamkan dia berbuat baik. Ini kata Ibnu Qayyim, kalau Allah inginkan nikmat itu ada kepada seorang hamba, nikmat tadi, hamba tadi Allah berikan ilham untuk berbuat baik dengan nikmat itu. Fa'idha arada zawalaha. Tapi kalau Allah inginkan nikmat itu hilang dari seorang hamba, khadalah, Allah biarkan dia sampai dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bukan Allah yang memaksa dia maksiat, Allah biarkan dia untuk terbetik menginginkan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan itu nggak selamanya berarti langsung minum khamar, mungkin berzina, tidak. Keangkuhan, kesombongan, merasa hebat, merendahkan orang lain, maksiat bukan? Maksiat. Korun itu dihancurkan oleh Allah bukan karena Allah nggak menyebutkan dosa-dosa yang terlalu banyak, tapi yang paling menonjol dari Korun adalah salah satunya keangkuhan, kesombongan. Ya, begitu belum dapat uang banyak, Masya Allah, kajiannya rajin. Masih diundang sama Bu Meti kajian, masih hadir, Masya Allah. Begitu udah dapat uang banyak, Masya Allah, lupa sama kajian. Enggak lah, kata dia. Kenapa masa kajiannya duduk di bawah? Katanya, Masya Allah, jadi mau di mana? Kajian yang terbang dong, Ustaz. Masya Allah, gimana tuh kajian yang terbang? Enggak ada kajian yang terbang. Ya, hati-hati. Kalau kita dapat nikmat, tapi ternyata nikmat itu secara tidak sadar mendorong kita melakukan maksiat, cepat berhenti. Karena bisa jadi kemaksiatan itu menyebabkan Allah cabut nikmat. Sadari itu. Dapat nikmat, langsung introspeksi diri. Nikmat ini menyebabkan saya baik atau menyebabkan saya jelek? Nikmat ini menyebabkan saya sombong atau menyebabkan saya taat? Nikmat ini menyebabkan saya malah merunduk kepada Allah atau menjauh kepada Allah? Kalau ternyata nikmat tadi menjauh dari Allah, cepat segera mohon ampun sama Allah. Agar Allah berikan ilham kita kebaikan. Supaya nikmat itu agar tetap ada pada kita. Wa minal ajab. Dari perkara yang ajab, mengherankan. Ilmu abdi bidzalika musyahada fi nafsi wa ghairi. Seorang hamba, pengetahuan dia tentang hal tersebut, itu dia sadari, dia akui untuk diri dia dan orang lain. Sima'an lima ghaba anhu min akhbar. Dia mendengar orang-orang yang telah berlalu dari berita-berita. Man uzilat ni'amallah anhum bima'siyatih. Orang-orang yang Allah hilangkan nikmat pada mereka karena maksiat. Maksudnya gini, banyak orang tuh sebenarnya sadar kesombongan, keangkuhan ketika sukses, kemaksiatan ketika sukses, itu adalah sebab orang itu hancur. Kan banyak nih laki-laki kalau diingetin lagi sukses, hati-hati 3. Harta,
tahta wanita. Mereka tuh tahu nih, 3 nih tahu, tapi 3 ini lagi yang mereka jatuh. Mereka sadar, kata Ibnu Qayyim, minal ajab, di antara yang mengherankan, mereka tahu, mereka persaksikan, mereka sadar, mereka dengar, mereka lihat ada orang-orang yang dihilangkan nikmat gara-gara maksiat, tapi dia tetap juga melakukan kemaksiatan itu. Dia tahu nih bahaya padahal. Dia tahu padahal ini akan menghancurkan kedudukan dia, jabatan dia, menghancurkan rumah tangga dia, menghancurkan hubungan dia dengan istri dan pasangannya atau dengan suaminya. Dia sadar, dia tahu. Tapi kata Ibnu Qayyim, minal ajab, heran kok tetap melakukan. Berarti akal sama nafsu gedean mana? Hah? Katanya perempuan setengah akal. Ya kan? Laki-laki kalau udah nafsu nggak ada akal, itu laki-laki. Kalau udah ada nafsu, akalnya nggak kepake. Diingetin, ini anak kamu loh, ini istri kamu loh, ini jabatan kamu yang jadi taruhannya loh. Nafsunya dah mendahulukan, akhirnya setan berbalik, setan bersembunyi di balik selimut keberanian. Nggak apa-apa, nggak ketahuan. Cowok, jantan, lawan aja, subhanallah. Jadi akhirnya keberanian itu dipakai buat kesalahan. Untuk melawan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Akhirnya hancur. Hancur dunianya, hancur akhiratnya, hancur keluarganya, hancur hidupnya. Yang lebih parah lagi sebagiannya, hancurnya ketika akhir usia yang dia butuh orang-orang yang dia cintai. Waktu mudanya nggak ketahuan karena mainnya lincah. Begitu udah tua ketahuan, akhirnya hancur semuanya. Hancur. Masa tuanya yang harusnya dia bahagia, yang harusnya dia tentram, yang harusnya dikelilingi orang-orang yang dia cintai, yang harusnya mungkin berhenti bekerja dalam diberikan penghargaan, kebalik. Bukan diberikan penghargaan, malah diberikan cacian. Bukannya keluarga mendampingi dia, malah keluarga semuanya malu mendampingi dia. Bukannya dicintai, malah dibenci. Wah, subhanallah. Iyadzubillah. Nas'alallah salam al-afiyah. Kenapa? Ketika nikmat tidak digunakan untuk ketaatan. Ya jangan. Ada juga perempuan yang kayak begitu. Ada perempuan yang kayak begitu. Saya baru dengar cerita kemarin, subhanallah. Ketika mudanya dia, kembang desa lah pokoknya. Desa mana aja kalau dia udah masuk, kembangnya layu, dia yang paling bagus. Kembang desa. Sampai akhirnya nikah dengan laki-laki, dia bosan, dia tinggalin lakinya. Anaknya dia titipin sama keluarganya. Allah takdirkan di usia 55 tahun dia sakit. Sakit dengan sakit yang parah. Datang ke rumah anak-anaknya, semua anaknya tutup pintu. Kenapa? Ibu dulu juga gak pernah ngurus kami. Dan yang lebih parahnya, perangai yang 30 tahun dia telah gunakan sebagai hidup dia menjadi karakteristik. Sehingga perangai itu dikasih tahu, jangan keluar, jangan pergi, tetap di rumah, gak betah. Apa yang terjadi? Akhirnya, ini kisahnya ya, dititiplah kepada dinas sosial. Dinas sosial pun gak mau ngurus dia, karena bukan hanya sekedar tua, sakitnya perlu diperhatikan khusus. Satu orang khusus yang memperhatikan dia. Diberi lagi ke anaknya gak mau. Sampai anak yang paling besar kasihan, ya sudah berikan ke saya. Begitu diberikan ke anak paling besar, meninggal di rumah anak yang paling besar. Di masa tua yang harusnya dikelilingi oleh orang-orang yang dicintai, semua orang berbalik badan dari dia. Pertanyaannya, kenapa? Dia mungkin merasa Allah adil nggak sama saya? Adil. Allah itu nggak mungkin tidak adil. Ketika ada nikmat kau gunakan untuk maksiat, maka nikmat akan dicabut oleh Allah.
Hati-hati dalam semua keadaan seperti itu. Lanjut lagi kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi ada orang yang sadar, yang tahu, yang dengar, yang lihat. Terbukti orang-orang yang dapat nikmat itu kalau maksiat akan Allah jatuhkan karena kemaksiatannya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Tapi dia tetap terus melakukan kemaksiatan. Seolah-olah dia adalah orang yang khusus, yang terkecuali. Aku nggak mungkin dapat azab ini. Atau aku nggak mungkin nikmat ini hilang. Ka'anna hadza amrun jarin 'alan nas la alaih. Seolah-olah hukum ini buat manusia saja, bukan buat dia. Hukum ini seolah-olah buat orang, bukan buat dia. Hukum apa? Hukum orang yang tidak bersyukur akan hilang nikmat. Seolah-olah itu buat orang aja. Dia dengar cerita, dia lihat cerita, dia lihat orang dengan mata kepalanya, tetap enggak merubah diri dia. Tidak menjadikan pelajaran bagi diri dia. Wa wasilun ila khalqu la ilaih fa ayyu jahlin. Maka Ibnu Qayyim mengatakan kebodohan, kedunguan yang bagaimana lagi yang lebih daripada dungu orang seperti ini. Kezoliman yang bagaimana lagi yang menyebabkan, atau kezoliman yang mana lagi yang di atas kezoliman ini. Fal hukmu lillahi aliyul kabir. Maka segala hukum, segala keputusan itu milik Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Ini poin, maksiat akan menghilangkan nikmat yang ada dan nikmat yang akan datang. Maka jangan, kalau mau nikmat itu bertambah, syukuri nikmat, hitung nikmat, ingat nikmat, puji Allah, bersyukur, beramal soleh, akan ditambah nikmat. Tapi kalau nikmat yang datang digunakan untuk maksiat kepada Allah, maka nikmat tadi akan menjadi hilang dari dia, bahkan berubah menjadi sebuah hukuman dan azab bagi dia. Yang berikutnya, al-ma'siyatu tab'udu 'anil 'abdi al-malaikah. Maksiat itu menjauhkan dari seorang hamba malaikat-malaikatnya. Kalau malaikat ngejauh, yang dekat siapa? Malaikat ngejauh, nggak betah sama dia. Yang betah siapa? Allahu Akbar. Kan ada hadis. Di antara hadis itu kan dikatakan sesungguhnya malaikat tidak akan masuk dalam sebuah rumah yang ada anjing dan ada patung, gambar bernyawa. Ini sebenarnya dalil malaikat itu nggak suka dengan kemaksiatan. Orang yang melakukan kemaksiatan akan dijauhkan oleh malaikat. Rumah yang dilakukan kemaksiatan, malaikat nggak masuk, maka mudah dimasuki oleh jin rumah tersebut. Hati yang penuh dengan kemaksiatan, dia akan jauh dari malaikat, kosong dari kebaikan, maka mudah untuk dipengaruhi oleh syaitan. Karena jauh dari kebaikan. Wa min uqubatiha, di antara hukuman pelaku dosa dan maksiat, annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu. Maksiat itu akan menjauhkan seorang hamba dari kekasihnya, dari walinya yang melindungi, yaitu penolongnya, maksudnya Allah. Wa anfa khalaqalah, bahkan makhluk yang paling bermanfaat bagi dia. Wa ansahahum lahu, makhluk yang paling menasehatkan kebaikan untuk dia. Wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu wa huwal malikul muwakkal bihi, dan makhluk yang paling bermanfaat yang senantiasa menasehatinya, memegang kunci kebahagiaannya, yaitu maksudnya malaikat al-muwakkal bihi. Tudni minhu aduwah, ketika malaikat tidak mau mendekat, maka mendekatlah musuh dia tadi. Aghasya khalqulah, makhluk yang paling penipu. Dia nipuin nih. Jadi penipu itu banyak, cara nipu setan tuh banyak ya.
Ketika Adam sama Hawa ditipu oleh syaitan, apa penipuannya? Bilang. Kan Allah udah bilang nih sama Adam, Adam jangan makan pohon. Datanglah syaitan. Bilang sama Adam apa? Ini buah khuldi, buah kekekalan. Namanya aja khuldi. Ia kasih nama khuldi, kekekalan. Kalau kau makan ini Adam, kau akan kekal di surga dan kau akan jadi malaikat. Allah nggak mau kamu kekal dan jadi malaikat. Maka aku cuma nasehatin kamu. Kalau kamu percaya ya sudah, kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa. Ini perkataan iblis kepada Adam. Jadi larangan itu selalu dia indah-indahkan dengan argumennya supaya kita melanggar larangan. Itu intinya. Bagaimanapun larangan Allah itu oleh iblis dikelola, diolah di kepala kita dan hati kita supaya jadi boleh. Banyak gak nih trik-trik iblis kayak begini? Banyak. Gak apa-apa Ustadz. Kenapa? Ini kan kebaikan. Iya. Namanya juga silaturahmi. Iya. Apalagi biasa silaturahmi, kebaikan, nolong orang. Nah, ke situ dulu tuh awal-awalnya. Ya. Atau dia punya jerat-jerat yang jelas jerat-jerat itu dia gunakan untuk kita supaya melakukan perkara yang Allah larang. Dan tahapan itu dia lebih tahu. Dia nggak langsung bilang zina saja kamu nggak mungkin, jauh. Kecuali orang-orang yang nggak punya agama sama sekali. Tapi kalau orang-orang yang punya agama, bukan ke situ dulu. Atau maksiat, nggak langsung disuruh maksiat, enggak. Pelan demi pelan, perlahan demi perlahan, diseret sesuai dengan keinginan dan hasrat. Macam-macam biasanya pintu yang paling sering adalah pintu mubah. Apa itu mubah maksudnya? Pintu yang boleh. Boleh nggak kita jalan-jalan Ibu? Boleh nggak kita ngelihat alam? Boleh. Boleh nggak kita bersyukur dengan alam? Boleh. Masuk pintu yang lain. Alam yang paling bagus di mana? Wah, di Indonesia di gunung Ustaz, di pantai. Di mana? Di Bali. Wah. Kalau gitu kita ke Bali ngelihat alam boleh nggak? Boleh. Boleh juga kalau sama mahram. Kalau nggak ada mahramnya? Hah? Tapi awalnya dikatakan boleh dulu. Kan boleh Ustaz? Boleh. Karena memang pasti dia akan buat jerat-jerat itu langkah demi langkah yang boleh, kan cuman makruh, akhirnya kejeblos. Dan itu selalu, ini bukan kita aja. Adam alaihissalam pun digiring seperti itu. Maksudnya poinnya di sini, kalau dia melakukan kemaksiatan, maka malaikat menjauh, setan lebih mudah untuk membisikkan dan mempengaruhi dirinya. Sekarang, kalau anak kecil gimana Ustaz? Anak kecil kan gak maksiat. Oke, anak kecil gak maksiat. Tapi kok bisa ya anak kecil berbuat sesuatu yang maksiat dan berpikir maksiat yang di luar pikiran kita? Koreksi orang tuanya. Koreksi orang tuanya, lingkungannya. Anak gak pernah berbuat salah. Anak gak punya dosa. Tapi ketika dia bisa dikuasai iblis sehingga dibisikkan untuk melakukan sesuatu yang jelek, koreksi orang tuanya. Pasti ada sesuatu yang salah. Kok tiba-tiba anak kecil mau mungkin membunuh atau mungkin melukai atau mungkin itu pasti ada sebabnya. Maka dari ini pula salah satu penjagaan anak-anak agar tidak mudah dibisikin setan, ketaatan dan kesolehan orang tua mempengaruhi. Ini anak sering didoain, sering dibacain Quran, itu di mata setan beda kayak ada tameng. Ini anak sering dikatakan nakal, sering dikatakan setan sama orang tuanya.
Nggak, orang tuanya nggak pernah doain dia, orang tuanya juga nggak pernah sholat. Begitu jalan depan setan, ini kayaknya satu frekuensi nih. Karena selama ini dicaci, dimaki, bukan didoain, bukan dijaga, bukan diberikan ibadah. Setan mudah menguasai dia. Bukan dia kesurupan, enggak, dia nggak kesurupan. Dia sadar dengan apa, tapi dia punya ide-ide, perbuatan-perbuatan yang di luar nalar. Kok bisa nih anak begini? Kok bisa dia melakukan ini? Apa sebabnya? Introspeksi orang tua. Ini poinnya. Maksiat menjauhkan kita dari malaikat, menyebabkan setan berkuasa. Fa innal 'abda idza asalla taba'at anhul mulukul biqadri tilkal ma'siyah. Seorang hamba jika bermaksiat kepada Allah, maka akan menjauh dari dia para malaikat sesuai kadar maksiatnya. Jadi ada orang udah pol maksiatnya, udah puncak maksiatnya. Tapi karena maksiat ini dia lakukan satu pintu, satu celah, kebaikan lain dibiarin sama setan, nggak diganggu. Ustadz akhlaknya baik, nggak pernah dengki sama orang, nggak pernah iri sama orang, mudah bantu orang, ringan tangan. Kayaknya nggak ada kurangnya deh, Ustaz. Ternyata orangnya satu diganggu setan, males sholat. Kalau dia udah nggak sholat, setan perlu ganggu dia jadi hasad nggak? Nggak perlu lagi, udah sholat ya udah paling intinya udah hilang. Sholatnya udah nggak ada. Buat apa diganggu hasad? Cerek, ganggu hasad kecil, nggak usah diganggu hasad lagi. Udah paling kecil itu. Kalau dia udah syirik, apa diganggu lagi buat zina? Nggak perlu. Udah syirik. Maka jangan heran juga sebagian orang-orang non-muslim itu seolah-olah lurus. Karena dia udah rusak. Pondasinya udah dirusak sama setan. Setan nggak butuh lagi atap yang indah, nggak butuh lagi jendela yang indah. Kenapa? Udah nggak punya pondasi. Sholatnya nggak ada, tauhidnya nggak ada, agamanya nggak ada, udah nggak perlu diganggu sama syaitan. Tapi kalau yang sholatnya dijaga, tauhidnya dijaga, lalu ibadahnya dijaga, mungkin bisa jadi diganggu sama syaitan lebih dahsyat.